masa depan kita itu ditentukan oleh AI itu yang sebenarnya tidak semua orang bisa terlibat di situ. Yang mencipta AI mendadak kita harus nyetop ini. AI lebih mengerikan karena kita akan dijajah oleh yang kita bikin. Selamat datang Manusia Masa Depan. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan dulu, jangan lupa kalau Anda menyenangi konten-konten di Manusia Masa Depan untuk subscribe ke YouTube kita di Nalar TV dan juga follow akun-akun kita di media sosial, ada di Instagram @redaksi_nalar TV dan juga di TikTok, dan podcast ini juga bisa Anda dengarkan di Spotify. Hari ini saya berbicara dengan seseorang yang kalau saya bisa bilang panggilannya biasanya Mas Don. Ada Profesor Sardono W. Kusumo yang hadir di sini, seorang maestro tari Indonesia, seorang pakar budaya, seni, namanya sudah di mana-mana, dan ya kalau kita bisa bilang di awal kemunculan mungkin budaya modern Indonesia ada Mas Don di situ. Apa kabar Mas Don? Baik. Sehat ya? Iya. Karena nggak pernah merasa saya sehat atau sakit. Jadi nggak usah dirasain sekalian ya. Rasain. Kenapa saya tanya sehat? Karena tadi Mas Don cerita. Mas Don bilang pernah dicek kesehatannya ya, Mas Don ya. Mas Don sekarang 80 tahun loh. Ya, umur saya 80. Jadi saya lebih tua dari Republik ini sebenarnya. Iya benar juga. Jadi kalau saya ditanya, saya lahir sebagai bangsa apa itu, belum ada bangsa Indonesia. Indonesia belum ada. Jadi Mas Don ini orang Indonesia bukan ya? Lebih tua dari Republik soalnya. Saya pertama kali ketemu Profesor Sardono itu saya cukup kaget karena saya tahu usianya 80, tapi kok lincah banget gitu ya. Terus ngomong masih seperti orang usia saya juga gitu loh, Bro. Kalau bisa dibilang kuncinya apa sih? Ya karena tadi nomor satu saya itu dari kecil belajar nari. Tari ya. Nah, tari di Keraton Solo itu ada disiplin yang tadi kita bicara soal tai chi segala macam itu. Ada juga sebuah pengetahuan tentang otot-otot manusia itu sebenarnya ada di dalam tradisi Asia ini. Mungkin karena kita selalu ada relasi yang langsung kepada lingkungan, pada alam, saya itu selalu heran kalau ya kebetulan karena saya itu umur 23, 22 itu saya sudah sering pergi ke mana-mana. Tempat-tempat terpencil di Indonesia, ke Mentawai, ke Nias, itu bolak-balik saya. Tahun 60-an tuh ya? Toba, iya 60-an itu. Toba, terus kemana aja. Ke Bali Tasik sering sekali. Tapi juga sampai ke Papua, ke Asmat, orang-orang Asmat yang paling jauh. Terus suku Dani yang berkoteka itu. Iya. Nah, itu pengalaman yang membuat saya itu selalu ada dalam pergerakan. Jadi metabolisme saya itu dibentuk untuk selalu harus bergerak gitu. Kira-kira gitu. Beberapa kali selalu saya ceritain tentang bagaimana seorang Profesor Yohanes Suryo itu yang selalu bertanggung jawab kalau dia ada kompetisi fisika dan matematika gitu, fisik dan matematik internasional. Dia bawa anak-anak Indonesia, dia talent scouting dulu, dan sering menang di internasional. Baru berapa minggu ini sebenarnya kesini, Prof. Yohanes itu wawancara sama Sumi. Bawa anak-anak anak-anak dari daerah bener. Dia pasti ngomong bahwa yang jago-jago itu yang anak-anak kecil, badannya kecil dari timur, itu yang cerdas sekali. Gitu. Nah itu sekolahnya di mana kalau bukan di laut itu sendiri? Iya. Karena dia waktu itu baru umur berapa, anak cerdas banyak sekali muncul di situ. Jadi ternyata otak itu juga bukan isinya itu. Kalau sekolah ini kita menyiapkan kurikulum yang akan kita masukin di otaknya. Di dalam otak gitu. Tetapi yang kita lupa bahwa otak itu yang bentuk siapa ya sebenarnya? Sebelum kita bisa ngisi itu. Lingkungannya, environment-nya. Itu. Kenapa itu di wisdom di Asia ini punya pengalaman tua sebenarnya soal itu.
di Cina ada Tai Chi, ada di Jawa juga terpengaruh oleh Tai Chi dan juga pengaruh oleh yoga India. Ada Buddhism dan Hinduism itu masuk di Jawa itu. Dan kita satukan itu. Jadi bagaimana sebenarnya otak itu sebelum kita isi ketika dia masuk SD, sekolah formal, itu otak itu terbentuknya bagaimana ya? Itu ternyata yang membentuk lingkungannya. Lingkungan terdekat mempengaruhi gitu, kan? Dan habitnya itu. Karena metabolisme otot ini, darahnya itu bagaimana itu, taktilnya. Wah, ini udah keluar nih tarian ini bentar lagi dia. Prof Don nih. Jadi saya mengundang Prof Don ini ya kita tahu sebagai seorang maestro tari gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu sih Prof. Saya ingin mengundang Prof Don ini karena saya melihat waktu ngobrol-ngobrol kita sebelumnya adalah sebenarnya banyak banget nih yang kita bisa pelajari gitu dari seorang Prof Don berdasarkan dari pengalamannya. Jadi selain karena pengalaman ini didapat karena usia yang sekarang sudah 8 dekade menjalani kehidupan gitu. Prof ini juga menjalani kehidupan yang menarik gitu di dunia yang bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak kebudayaan, bertemu dengan banyak kebiasaan, bertemu dengan pengalaman-pengalaman gitu. Dan jadi saya ingin belajar dari situ juga sih, Prof. Bukan hanya dari sisi maestro tarinya juga gitu. Jadi yang saya ingin tahu kalau sepanjang tadi kan kita bicara soal bagaimana sih pengaruh-pengaruh kecil. Prof sering berbicara soal menggerakkan jari saja itu sudah banyak mempengaruhi pembentukan otak kita, pembentukan diri kita gitu. Karena otak kita itu proses pembentukannya pendek loh. Dari lahir sampai 9 tahun saja. Sudah itu sistemnya itu udah jadi. Baru bisa diisi, tapi dia tidak bisa berubah. Dasarnya udah jadi lah gitu. Sudah jadi. Nah ini kan ketika masa-masa kita itu sebenarnya justru jalan tanpa sepatu, jari-jari kita menginjak tanah yang lembab, nanti berjalan di kerikil. Ini semua terbentuk dari situ ya. Saya pernah diundang ngomong di Bappenas, saya bilang, kita sedang mencari talenta. Kita itu suka kaget-kagetan. Ada American Got Talent, terus kita cari yang punya talent, terus kita bikin talent. Itu salah cara begitu mikir gitu. Prosesnya, kenapa dia talentnya tumbuh, itu yang penting. Tadi mungkin Prof udah mulai menuju kepada kondisi sekarang nih Prof. Kan karena katanya tsunami informasi tuh. Mudah banget nih dengan satu handphone ini aja kita udah mau informasi tentang apa tuh udah di tangan lah gitu kan. Mau diproses juga informasinya juga bisa gitu. Nah mungkin kita bicara dari faktor budaya ya Prof. Karena kita mau mengangkat topik, kita kan bicara soal manusia masa depan ya Prof. Manusia masa depan itu harus menjadi lebih baik dong. Masa kita menjadi lebih buruk gitu kan secara manusia maupun secara sebuah bangsa gitu. Ini bisa kita pelajari juga. Apa ini? Manusia masa depan ini? Masa depan itu ada atau tidak sih? Aduh, kalau itu pertanyaannya. Kita percaya ada. Saya orangnya ada optimisnya ada lah gitu Bro. Ada. Tapi kan itu ada karena kita omongin sekarang. Jadi bukan masa depan sekarang ini. Sekarang ini adalah that's the real masa moment. Depan. Itu di sini. That's the only masa depan yang matters itu yang sekarang ini. Masa depan itu kita ciptakan. Kalau tidak ada dia. Jadi yang menentukan masa depan itu sebenarnya momentum kita ngobrol. Sekarang ini. Nah saya mau tanya. Itu. Sehingga tidak ada masa depan, masa lampau juga. Karena kita ngomong ini sebenarnya pakai masa lampau. Kita selalu throwback. Karena tahu masa lampau, jadi kita kepinginnya jangan yang seperti itu dulu lah. Kan maksudnya itu, tapi apa itu kamu nggak ngerti sebenarnya. Iya benar sih. Ya kita bicara masa depan itu sebenarnya kita nggak benar-benar ngerti akan seperti apa. Nah celakanya itu diisi oleh algoritma itu. Yang seolah-olah kamu ngerti, masa depan itu pokoknya kita jangan makan nasi pecel, jangan makan ini. Kita kan informasinya itu yang ada. Jadi masa depan itu adalah ya masa kini sebenarnya, menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa disebut sudah. Tapi itu masa depan itu kita bisa bicarakan, itu refleksi dari malah seringkali masa lampau yang membuat kita berpikir masa depan karena kita dihantui masa lampau yang
Waduh, jangan mengulang kesalahan yang seperti dulu kan kira-kira Iya, gitu. benar. Karena kita kan seperti tadi Prof bilang, kita cuma bisa memperkirakan masa depan. Nah, memperkirakannya pakai dasar apa? Ya masa lampau kita dong. Kita lihat dulu bagaimana, saya ambil contoh misalkan nih Prof ya, masa lampau dulu kita tidak punya komputer, tidak punya media sosial. Jadi kita akan berpikir inilah yang akan dibawa ke masa depan kan gitu kan. Kita tidak punya algoritma yang mengatur apa yang kita lihat, inilah yang akan dibawa ke masa depan. Berdasarkan apa yang sedang kita lalui dan lampau kita lalui. Nah, saya mau tanya soal budaya nih. Prof, karena kita mau bicara soal di mana nih peran budaya untuk manusia masa depan gitu. Tapi sebelum sana saya mau tahu dasarnya dulu. Kalau kita bicara soal budaya, budaya itu sendiri untuk era sekarang ini apa sih? Kalau kita kan ngertinya tarian seperti yang Prof lakukan tuh part of budaya. Mungkin musik part of budaya. Tapi kan makin kesini makin korupsi adalah budaya Indonesia, terlambat adalah budaya Indonesia. Jadi budayanya yang mana budaya, gitu? sebenarnya begini. Itu ada Ignaz Gleaden, seorang sosiolog yang baru saja beliau wafat ninggalin kita. Tapi dia pemikir yang hebat. Dia selalu mengingatkan. Begitu kita ngomong budaya, seringkali yang langsung kita anukan itu sebuah produk. Candi, tarian, keris, kain. Tapi sebenarnya budaya itu sebuah kata kerja. Proses itu, bagaimana candi itu terbikin, itu yang sebenarnya berpikir tentang prosesnya itu sebenarnya penting karena itu yang membentuk perilaku itu yang membentuk barang, yang membentuk masa depan tuh perilaku, bukan barangnya itu bukan sendiri. Barangnya sendiri. Wow. Nah kalau kita masukkan jadi ke era karena sekarang, itu perilaku itu artinya apa? Bukan produk. Jadi karena perilaku itu sebuah abstraksi yang kecenderungannya kalau kita itu berpikir sangat singuler itu pasti produk gitu loh. Ya, inilah produk budayanya. Nah, gitu. Ini produknya mau kita apain? Kita jual untuk turis, untuk apa? Tapi produknya itu. Padahal kalau kita lihat turis itu nggak bisa kita pastikan dia seneng kita apanya. Karena dia memiliki proses sendiri, proses membudaya sendiri, gitu. Kompleksitas seringkali bukan produk tapi kesadaran bahwa ya hidup ini ternyata ketika saya bangun nomor satu harus cari makanan, terus kemudian pekerjaannya apa, atau habis ini jadwalnya apa, itu kan kompleksitas. Nah seluruh perilaku itu, proses itu yang namanya budaya sebenarnya. Jadi tidak terbatas pada produk budaya. Bukan produk budaya. Nah itu sebenarnya. Jadi membudaya itu sebuah proses, bukan benda. Dan kemudian dalam proses itu kita juga terus menerus tadi ternyata selalu kalau menghadapi sesuatu refleksi kita, modal kita dari masa belakang apa ya? Iya. Nah, kemudian kita merespon saat ini. Begitu bangun tidur sudah mulai merespon itu. Refleksi dari masa lampau ini yang dah gitu. Nah, disitulah seringkali juga untuk mempermudah apa itu supaya refleksi kita itu sebuah perspektif gitu. Sehingga tidak terputus dan dari apa yang kita miliki itu mendadak orang berpikir lagi tentang kita harus mulailah Harvard, Oxford, itu college yang hebat tuh beberapa dekade ini lebih mengundang para ahli otak. Kenapa loh? Ya untuk sebenarnya kalau kita menentukan pilihan ekonomi ini, otak kita sedang bagaimana sih kok bisa menentukan itu? Ya. Jadi kita mundur dulu. Apa yang mempengaruhi gitu pilihan tersebut? Ya. Nah, mempengaruhi itu artinya ada kompleksitas apa yang membuat kita mengambil keputusan ke situ. Gitu. Jadi proses thinkingnya itu. Nah makanya orang sekarang berpikir ada design thinking. Itu yang penting kita refleksi dulu. Apa itu? Ya cara berpikir kita. Ketika kita menentukan masa depan, polanya apa ya?
modal kita menciptakan masa depan tuh apa? Misalnya, beberapa bulan ini kita lihat di Amerika terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang kok mendadak Amerika itu mendadak kembali menjadi kehidupan seperti dunia ketiga. Ini yang ngomong orang Amerika sendiri. Orang-orang pada tidur di jalan, tidak dapat kerjaan. Iya. Ini negara maju gitu, itu. negara adikuasa gitu. Kok mendadak kita malah kembali sementara Asia itu malah naik dan mengganti kita. Kalau lihat China kan begitu kan, Iya. maju banget semuanya berkembang. Nah, persoalannya itu. Nah, mendadak kita dengar di New York itu ada 27 skyscraper yang tidak bisa dan tidak relevan lagi. Ngapain harus naik lift 27 terus baru bekerja? Kan bekerjanya pakai komputer, mbok duduk di rumah aja juga bisa. Nggak usah naik-naik gitu. Nggak usah harus ini. Terus bagaimana merawat itu? Iya. Terus mahal. Kantor-kantor nggak ada yang nyewa. Iya, nggak perlu lagi. Jadi investor yang membangun itu kebingungan semua. 27 mau diapain? Skyscraper kosong. Aku ingat itu berapa tahun yang lalu. Nah terus bulan-bulan ini ketika aku lihat berita tentang skyscraper yang kosong itu, kayaknya Jeff Bezos itu udah tahu itu. Iya. Udah menyadari perubahan itu. Jadi masa depan tidak perlu lagi itu. Iya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita bicara tentang masa depan segala macam ini, kalau kita tidak mau menerima kompleksitas, artinya kita maunya linear, yang pragmatis saja nanti lewat algoritma ini ternyata kita kejebak gitu. Iya. Terbuai terus akhirnya masuk itu kita kepinginnya cita-cita Tamrin tuh nanti ada 100 skyscraper. Tapi kemudian nggak kepake taunya. Nggak kepake. Siapa yang mau itu ngelap jendela udah nggak ada lagi. Iya. Nah, di sini kemudian tadi kita kembali aku setuju itu tentang manusia ini. Jadi manusia ini sebenarnya manusia yang bagaimana yang kita lahirkan. Iya. Artinya apa? Quality ya. Iya. Karena khawatirnya kan masa depan itu hanya diisi dengan itu yang tadi Prof bilang, bahwa kita seringkali mengukur sesuatu itu kan berdasarkan kemajuan ekonomi gitu kan. Tapi kita lupa soal manusianya. Tadi kita bicara soal salah satu daerah yang memang menjadi salah satu tujuan pariwisata baru, yang akhirnya infrastrukturnya sudah dibangun semuanya, tapi manusianya dari tidak siap gitu, tidak diberikan pembekalan yang siap. Ya mungkin dibilang, oh kita udah siapin 200 penyuluhan kok. Ya enggak juga begitu gitu kan. Tadi Prof cerita soal bagaimana Bali. Bali itu pelan-pelan sekali belajar menjadi destinasi turis itu dari itu tadi, dari pelan-pelan. Oh ternyata kalau orang bule sukanya makan ini pelan-pelan kan, enggak tiba-tiba gitu datengin gitu. Nah gimana biar manusia itu juga siap tuh ke depannya tuh Prof? Ya itu penting karena tadi saya kira kita harus banyak mendengar dari ahli-ahli otak itu. Terus terang saya paling senang itu mendengarkan Ryu Hasan itu. Oh Ryu Hasan ya. Dia selalu menjelaskannya bagus. Ketika kita kepengen harus kita tuh kurang logik, kurang logika, kita harus berpikir rasional. Nah kita tuh kalau jadi rasional itu malah nanti cepat mati semua. Kenapa? Terlalu rasional salah juga sih ya. Garing hidup kita. Kayak gitu tuh. Kan menarik ya cara pandang yang gitu-gitu. Nah itu tadi kalau saya salah satu ketika saya muda itu saya sempat mengalami beragam pengalaman budaya itu di sekeliling Indonesia. Di sekeliling Indonesia ada misalnya yang paling sederhana, misalnya ternyata saya sehat itu gara-gara justru belajar sistem pernafasan dari orang yang dianggap paling tidak berbudaya, yaitu yang berkoteka itu. Ternyata gaya keseharian mereka itu dengan tidak ada instrumen musik. Jadi mereka semua menciptakan tuh dari bunyi-bunyian tubuh dia. Otomatis dia itu
karena tubuh itu sumber dari sebuah nilai bunyi yang membuat mereka itu bisa berkomunikasi, berekspresi, dan juga berkontemplasi, menciptakan nada tinggi, dirasakan jadi bahagia. Itu mengandung sebuah cara-cara sistem pernafasan yang sangat relevan dengan kesehatan tubuh. Nah itu Prof belajar juga nggak tahu sebenarnya ada dampak kesehatannya ya? Ya, tapi baru sesudahnya baru, oh, iya ya kira. Nah kita sudah mencap mereka itu kurang berbudaya dan harus dibudayakan seperti itu orang kota. Oh ilmunya rendah nih pasti, nggak seperti kita yang nggak pakai do re mi fa sol la si do gitu. Iya. Nah gitu, kira-kira gitu. Dan karena industri harus diciptakan instrumen yang semua pakai diatonis gitu. Nah, mereka nggak pernah diatonis. Nah kan ini yang sebenarnya paling penting jadi. Terus kembali kepada sistem pembentukan otak itu, kira-kira gitu. Jadi ke depan ini ya kembali melihat sistem pendidikan kita. Terus terangnya itu menurut saya yang paling penting kita. Untuk membentuk manusia yang berbudaya. Dan kita itu ini supaya karena kita bicara yang dengarkan banyak orang kota ini. Saya pernah tahun 80 kan nggak gitu. Saya kan bersahabat sama para desainer itu. Dulu masih muda-muda itu Gea Sukasa. Masih muda-muda. Yang almarhum Prayudi, Bian Wana yang sekarang paling mahal itu mahal kayak gitu tuh. Waktu itu kita sering ngobrol itu aku bilang, kamu tahu nggak? Kalian kan sekolah di London, sekolah di Paris, di sini semua itu. Sebenarnya manusia yang paling memiliki fashion consciousness yang paling mendasar itu justru yang kita anggap tidak berbudaya itu, yaitu orang yang berkoteka. Kok gitu maksud? Aku tuh pernah kaget di pasar itu ketika aku masuk pegunungan Jayawijaya itu, di pasar itu orang berkoteka. Kok jalan loh, kotekanya itu macam-macam ternyata. Ada yang lurus gitu, terus ada yang lurus terus muter-muter gitu. Wah. Terus ada yang besarnya dari bambu. Terus ada yang pakai tali-tali. Dihias-hias lah. Jadi ada desain di situ. Ada desain ya. Terus ada ini dasi. Yang sekarang semua orang kalau tidak pakai dasi kurang keren, kurang modern. Itu di sana sudah dasi sudah ada di situ. Ternyata apa? Dasi itu berfungsi untuk karena pegunungan itu tuh yang harus dihangatkan itu adalah dada. Yang ada dada, yang ada jantungnya itu. Secukupnya aja gitu ya. Itu ada dasi selalu hitam gitu. Terus itu teka. Terus karena dingin, dia ada hairdo juga. Karena kepala pusing tuh kalau dingin. Kalau kedinginan. Nah itu ada hairdo. Itu dari beragam bulu burung. Dicari bulu binatang. Macam-macam stylenya masing-masing. Jadi udah ngedesain dari zaman dulu banget. Jadi itu sebabnya karena dia dari tubuh terus dia harus mengadaptasi dengan lingkungan. Yang paling penting adalah di dalam keadaan di mana di hutan dan kelompok keluarganya kecil. Itu yang paling dilindungi itu alat reproduksi. Titiknya itu disambung harus supaya jangan dimakan tikus. Itu harus diprotek dulu. Kalau nggak punah kita. Nggak punah. Satu, yang kedua itu bukan hanya persoalan fungsi tidak dikeroyok binatang itu, tapi juga sebuah simbol. Simbol survival itu adalah kehormatan. Iya. Nah ini sebenarnya sebuah fashion. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya semua, ayo masuk ke sana. Saya lobby sama direktur kebudayaan zaman itu. Ini penting, ini orang-orang hebat yang menentukan fashion masa depan kita untuk kota itu perlu research ke Papua. Berangkatlah gitu sana. Terus lihat tato pertama gitu. Tato itu. Kalau kamu ke Mentawai,
atau dulu Flores itu juga banyak bertato. Mereka tato itu adalah pakaian menurut mereka. Nah ini perlu pembuktian lagi, tapi yang paling populer itu anak-anak IKJ film itu sering kali ngomong sama saya, Mas Don, heran saya membantu itu syuting di Mentawai itu, mereka kan nggak pakai baju. Nah, terus waktu mau di kota itu malah mungkin malu pengen pakai baju. Tapi waktu kita mau masuk syuting di hutan, kan banyak nyamuknya. Malah mereka nggak mau pakai baju. Jadi badannya bertato semua. Loh, apa nanti kamu nggak digigit nyamuk? Ini tato itu Baju. Baju. Nyamuk itu nggak mau katanya. Bisa ya? Saya tanya, benar? Iya, kita juga heran. Tapi kemudian saya pelajari, ternyata tato di Mentawai itu secara akademis sudah ada risetnya. Itu tato paling tua. Itu 3.000 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah ada tato di Mentawai. Dan itu artinya berpakaian. Memprotek dirinya karena hidupnya itu banyak insektu. Saya pikir itu bisa ya? Iya, saya pernah ngalami jalan di hutan. Di satu sama kepala suku dan gitunya. Jalan itu tahu-tahu lewat satu tempat yang agak panas gitu karena uapnya itu banyak gitu sulfur gitu atau karena ada batu bara muda di bawah. Oke. Lah itu panas sekali. Lah itu tahu-tahu ada bunyi dalam tempo berapa menit tubuh saya itu ada ribuan tawon. Ayo. Wih, saya teriak jerit-jerit. Lah untung kok saya pakai ini cadar itu. Tapi seluruh ini di baju saya nempel semua keringat karena ada keringat. Oke. Nah saya teriak-teriak kepala sukunya, Pak Don, jangan bergerak ya, jangan bergerak. Saya diem aja. Wah tapi serem banget. Kepala suku itu bikin asap, pergi dia. Tapi sebagian masih nempel. Terus kalau masih ada lepas baju, aku lemparin, lempar. Tawonnya itu mengejar baju saya. Ya. Nah, terus saya diajak masuk, dia sudah bikin tempat itu ada banyak kayak jala-jala ditumpuk. Itu saya sembunyi di situ. Jadi jangan-jangan tato itu adalah cara adaptasi mereka karena banyaknya tawon ini itu justru itu kan memasukkan zat-zat pohon ke dalam tubuhnya tato itu. Kemungkinan itu. Itu benar kearifan lokal ya. Iya, jadi kearifan lokal itu. Itu menarik sih, Prof. Don. Aku ngelihatnya dari yang penjelaskan dari beberapa itu ya tadi kebudayaan yang muncul di Indonesia dan bagaimana itu membentuk bahkan sampai fisik orang-orang Indonesia gitu ya. Kebudayaan yang kita kenal tradisional itu kebanyakan berangkatnya dari sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk orang di tempat tersebut. Persis. Bermanfaat gitu ya. Iya. Agak beda nih, silakan dikoreksi karena saya bukan ahli budaya, Prof. Don lebih paham. Berbeda dengan kebudayaan yang kita lihat sekarang yang justru muncul itu bukan dari kebutuhan, bukan dengan penyesuaian kondisi masyarakatnya, tapi lebih kepada justru apa yang menarik untuk orang lain. Jadi lebih kepada unsur eksternal bisa terima atau enggak, bukan apa yang bermanfaat buat kita gitu. Persis. Benar gak sih? Ya sebenarnya begitu. Ada harganya kayaknya kalau kayak gitu, kalau ada shifting di situ. Ya itulah Mas persoalannya. Itu sebabnya ketika kita mulai ini Yuval Noah Harari itu bilang kita tuh terus terangnya masih bahagia, manusia itu paling bahagia. Itu ketika kita masih menjadi masyarakat peramu dan berburu. Nomaden itu ya. Quality hunter gatherer ya. Hunter and gatherer itu
quality kemanusiaan kita tuh tinggi sekali. Iya, aku ingat baca itu. Nah, terus ketika kita mulai, ini dimulainya di Aztec dia bilang. Ketika orang menemukan itu gandum kemudian di rawa-rawa itu kemudian dikultivasi, dirawat gitu, terus sehingga mereka malas lagi berburu, nunggu aja. Udah bisa bikin sendiri soalnya. Karbohidrat sudah ada, tinggal petik gitu. Nah, kita juga ketika kita menanam padi, kita tidak lagi berburu. Dulu juga berburu. Nah, kira-kira gitu. Ketika itu terjadi, maka kita membutuhkan, kemudian orang ngumpul banyak sekali karena bisa sambil nunggu itu. Kan ladangnya besar gitu ya. Kita nggak usah berburu kemana-mana. Terus ketika kita di situ kumpul banyak orang, mulailah malah kerepotan itu katanya tuh. Berebut lahan. Nah, karena berebut lahan, akhirnya kita membutuhkan satu orang, kita kasih pekerjaan untuk mengawasi. Akhirnya lahirlah polisi di situ. Iya benar juga ya. Jadi nggak ada rebutan lagi. Disitulah kemudian muncul struktur kekuasaan. Iya. Siapa nih? Nah, sejak itu tidak bahagia. Iya benar sih. Melihat apa yang sudah Prof lalui sampai ke saat ini, apakah bisa dibilang budaya itu justru makin seragam? Ya, kota dan urban dan ini kan semakin mirip juga, gitu, semakin seragam. Dan yang kedua, justru semakin beralih nih ke apa yang tadi saya bilang. Kok orang Indonesia dikenalnya sebagai suka telat, orang Indonesia dikenalnya sebagai terlalu kalau ama orang yang terlalu berjabatan tuh langsung tunduk gitu. Jadi merendahkan diri dan banyak budaya-budaya itu sebagai budaya atau gimana? Poin Yuval Noah Harari itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelas ya. Jadi persoalannya ketika hunter-gatherer dan kemudian menjadi sebuah usaha pertanian, perladangan menetap, distribusi kekuasaannya jadi kacau. Karena diakumulasikan dan makin lama diakumulasikan, dan teknologi itu semua menuju ke situ. Semua menuju ke situ karena pemusatan dan itu algoritma itu memungkinkan 1000 dewa itu yang dihafal oleh di satu itu. Di satu gitu. Nah, itu di Amerika kan juga cuman berapa 2% orang Amerika menguasai 98% kekayaan Amerika. Itu kan sudah dibicarakan terus gitu. Di hunter gatherer nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi karena tadi ada share kekuasaannya gitu, kewenangannya. Gitu. Nah, ini tanpa sadari kalau mesin ini terjadi, kemudian akumulasinya di AI itu akan jadi replika. Di semua negara akan terjadi pemusatan seperti itu. Ini Prof, ini masa depan yang gelap itu. Nah, Prof sendiri pendekatan ke masa depan itu lebih ke optimis atau melihat banyak ancamannya nih sebenarnya di masa depan? Enggak, selalu ada tikungan-tikungan sebenarnya kita. Sebenarnya yang aku senang ada orang yang ngomong begini, kita jangan mengulangi sukses global itu sebagai sukses story-nya itu semua mendadak begitu cepat dan seolah-olah nanti bisa merata tapi nggak pernah merata. Dan temuan-temuan itu sebenarnya dari orang yang sederhana sekali. Kita ini harus belajar lagi bagaimana globalisasi itu dibentuk oleh ketika satu orang pada tahun 1600-an itu pada winter di Inggris, dia kedinginan di sebuah desa, kemudian dia bangun, mboknya, bapaknya, kakaknya semua tidur, anak kecil itu bikin api sendiri. Kemudian pakai ketel, dia ngerebus air panas. Tahu-tahu dia ngantuk, dia kaget, ada bunyi itu. Ternyata tutup ketel itu bergerak, loncat-loncat. Loh, kok bisa loncat ya? Nah, dia zaman itu kan ada jantung atau akhirnya dia lama-lama dia ngerti, oh ini uapnya yang bikin. Uap kok bisa menggerakkan besi ya? Membuat gerakan ya. Dari yang kecil itu terciptalah James Watt itu merumuskan tentang mesin uap. Dan mesin uap itu kemudian mendorong kapal-kapal
besar-besar itu mengelilingi dunia dan menjajah di seluruh dunia. Peristiwa kecelakaan modernisme itu dari satu itu direplika semua. Itu dimanfaatkan itu kekuasaan uap itu. Sampai ke bukan hanya kapal Columbus, Sungai Mississippi itu kemudian sampai orang-orang Indian terbunuh semua gara-gara kapal uap itu bisa masuk sungai, masuk ini. Iya, kalau enggak bisa. Di mana semua? Sampai VOC sampai Indonesia iya, juga. Persis. Nah ini penemuan algoritma itu orang berpikir juga jangan-jangan ini terjadi seperti abad ini. Abad ini korban dari mesin uap yang kemudian direplika menjadi apa? Industrialisasi. Yang sebenarnya tadi manusianya nggak siap. Yang siap itu cuma yang punya ketel uap itu. Nah, satu contoh di Jawa ini 1861 itu baru ada satu pabrik gula. 1861 di Colomadu. Nah, nanti baru 6 tahun kemudian baru ada 2 pabrik. Namanya Tasik Madu 1867. Tapi sesudah 2 pabrik ini, tidak lebih dari 70 tahun, itu di seperempat Jawa Timur dan seluruh Jawa Tengah digabung, ada 296 pabrik gula. Itu kalau ada drone gitu, industrialisasi di Jawa itu lebih cepat dari Tiongkok, lebih cepat dari tahun itu ya. Dan itu apa? Uap itu, mesin uap. Makanya pabrik gula itu bisa ditransplant sampai 296 di setiap desa yang ada sungainya. Sungai airnya itu direbus, terus keluar asap, terus bisa sudah menggerakkan piston-piston itu. Nah ini sama sebenarnya masa depan AI kita ini itu ditentukan oleh AI itu yang sebenarnya tidak semua orang bisa terlibat di situ. Kita belum siap. Ya, seperti tadi, ketika ada mesin uap tidak semua siap. Yang siap itu kekuasaan yang sudah dibikin itu. Wow, oke. Berarti kedepannya jadi agak masa serem. depan ini kita harus hati-hati banget karena akan mengulang sejarah yang sama. Nah ini bulan-bulan ini ahli-ahli bahkan para penemu-penemu AI itu langsung bikin wah ini mengerikan nih masa depan. Gitu. Nggak bisa diatur lagi. Ya, ini yang ngomong bukan saya, tapi aku cuma melihat saya ngomongin. Tapi itu sih takutnya manusianya yang hilang kan itu kan. Iya, exactly. Nah, itu lebih mengerikan dari nuklir. Nuklir bom kena mati semua barengan yuk, berjuta-juta orang lenyap sudah. Ya nggak sakit mungkin lagi. Nanti Tuhan menciptakan makhluk baru, ada yang ikut, ada yang enggak. Diseleksi kali ya. Tapi kalau ini, itu kalau yang pemilik podcast itu nggak boleh ikut. Narsumnya aja, narsumnya katanya. Yang penyebar berita, wartawan ini nggak. Tapi kalau AI malah lebih mengerikan ya. Mengerikan, AI lebih mengerikan karena kita akan dijajah oleh yang kita bikin. Kalau menurut Prof, bagaimana agar budaya kita sebagai manusia ini nggak hilang di era yang serba algoritma dan AI ini? Kembali kepada tadi, menurut saya kita percayalah kepada ahli-ahli otak itu suruh maju ke depan karena dia bisa menjelaskan loh. Otak kita itu dibangun itu hanya 9 tahun. Selebihnya ini kita ini terus terang agak kayak aja apa namanya itu rentangan saja dari apa yang ada 9 tahun itu. Nah, pendidikan dalam masa kecil itu sekarang kayaknya harus kembalikan lagi. Itu. Dan itu yang mendidik sebaiknya ya relasinya dengan alam itu. Dan kita itu luar biasa karena diversity kita luar biasa. Tapi kita makin gak relate sama alam, Prof. Justru karena tadi, karena kita lupa yang kita didik itu otak yang sudah jadi. Jadi sebenarnya ilmunya juga nggak masuk. Ilmu kemanusiaannya tuh nggak masuk karena yang masuk ke kita itu hanya informasi tadi. Kuantitifikasi. Masih bisa diselamatkan nggak sih? Ya ini harus mulai dibicarakan gitu.
Tapi kita ada kesempatan untuk itu. Hmm. Banyak kejutan loh, aneh-aneh loh. Akhir-akhir ini. Saya dengar, nggak tahu orang-orang semua, para ahli-ahli mendadak juga berpikir AI itu, yang mencipta AI mendadak, wih, kita harus nyetop ini. Oh iya, membatasi diri. Membatasi diri. Ini kita akan mengulang peristiwa mesin uap tadi. Mesin uap yang kemudian mendadak kita, inilah jalan satu-satunya gitu. Nah ternyata tidak ada imbangannya mesin uap itu. Sampai sekarang sulit mengatasi itu. Tapi agak susah nggak sih bergantung pada manusia yang menahan diri? Kayaknya manusia kan seringkali tidak bisa menahan diri. Kayaknya ini dari semua ekspertis ya. Saya lihat misalnya kayak para politisi dunia itu juga mikir, sialan ini kita ini sebenarnya ekses dari mesin uap doang ini. Sampai seperti ini gitu. Akumulasi modal, akumulasi kekuasaan. Ini masa coba British yang kecil itu masih punya ini daerah persemakmuran, masih luas. itu kan abad 16 gitu. Kok nggak bisa hilang itu gimana? Itu. Jadi penyakit abad 16 itu sekarang ini masih ada efeknya. Masih ada efeknya dan sistem yang kuantitatif, based on quantity itu yang kemudian masih jadi pola. Nah, apakah efek AI masih akan terasa 300 tahun dari sekarang? Tapi kembali ke pertanyaan Prof tadi, memangnya masa depan ada katanya. Tapi saya juga senang bahwa di dalam pendidikan beberapa negara-negara, Finlandia, terus di Finlandia, di Skotlandia, semua itu sekarang mulai kembali lagi pada humans development itu. Yang tadi ya harus menulis tangan lagi, menulis tangan lagi. Dan mereka juga terus terangnya juga, aku tuh kalau cita-citaku itu kepengen lihat aurora borealis itu. Lihat itu aja, mereka itu kan memilih itu semuanya. Dan mereka yang paling ngerasa itu. Karena negara kecil-kecil tapi punya. Belum lihat ya bro? Mungkin dia. Iya. Nah kita ini sebenarnya sangat besar dan kalau saya pergi kemana-mana itu ya. Yang luar biasa Indonesia itu. Kalau mungkin terakhir, kalau kita kan menuju Indonesia Emas nih, Prof, 2045 gitu ya. Dari peran manusia, pembentukan manusia Indonesia, Prof, dari saat ini menuju ke 2045. Apa masukan yang bisa Prof berikan agar kita tidak itu tadi terbuai dengan algoritma, terbuai dengan teknologi yang kita pegang setiap hari gitu, tapi kita tetap berpegang pada jangan lupa manusia Indonesia ini adalah manusia-manusia hebat. Tadi dikatakan banyak sekali kearifan lokal kita yang sebenarnya mungkin dipandang sebelah mata, padahal itu ilmunya lebih kaya daripada mungkin apa yang umum kita pahami sekarang gitu. Saya sederhana sekali. Saya itu kan generasi yang ikut membuat IKJ itu. Dan saya juga langsung mengajar di situ. Profesor saya juga profesor IKJ. Dan saya pernah menjadi rektor juga di situ. Jadi saya ngerti banget itu. Dan IKJ itu ketika berhadapan dengan dunia global, fundamennya ternyata kuat. Ya. Yang paling gampang dilihat orang bahwa kita tuh melahirkan sutradara film yang recognized di internasional. Itu luar biasa. Dengan kondisi yang sekolahnya itu sekarang tidak terawat, dananya kurang, tapi toh melahirkan. Dan ini kalau dirawat dengan bagus IKJ itu, akan membuat model-model tentang manusia yang berkualitas itu loh. Itu sebenarnya. Bukan jumlah orang kita bikin karya ribuan, tapi nggak ada sumbangannya ke internasional, ke humankind. Itu. Saya yang kemarin saya omongin lagi adalah model orang yang mencoba untuk melihat pengaruh itu dengan hati-hati. Baru saja itu film
Reza Rahadian itu. Pangku. Saya udah nonton, Prof. Gara-gara Prof Don, saya nonton 2 kali. Lah, istri saya nangis-nangis nonton itu. Reza Rahadian itu orang yang tidak mau pakai HP. Iya. Dia mencoba seperti ilmu pengetahuan gitu dalam laboratorium tubuhnya, dia mendalami itu. Dan dia muncul dengan keaktoran yang hebat. Dan kita main film saja, dia main aktor. Dan dia benar-benar ketika dia bekerja itu, tadi dia menghayati kompleksitas lingkungannya. Bagaimana seorang sutradara bekerja, seorang kameramen bekerja, dia lihat lampu bagaimana. Semua tumbuh dari dalam dirinya. Dia serap semua ya? Bisa serap semua. Iya. Itu yang mengagetkan ketika dia bikin film, kok sepertinya dia itu sudah bertahun-tahun. Gitu. Mateng gitu ya. Nah ini yang saya sebut sebagai kompleksitas tadi. Dia melihat kompleksitas itu, maka dia melihat prosesnya terjadinya banyaknya hal yang masuk, di quantity yang masuk banyak itu, dia selami itu. Dia pelajari itu, dia teliti ya, dia kayak scientist juga. Gitu. Iya ya. Nah, ini satu contoh konkret bahwa kita itu kita pakai HP ini karena ini juga seringkali mempercepat rezeki kecil-kecil juga, tapi kita akan kehilangan yang gede. Iya ya. Kita lupa. Kita kehilangan modal kita yang terkuat. Ini film Pangku, ya kalau Anda belum nonton deh. Itu bagus banget. Saya juga nonton gara-gara Prof Don menyarankan dan saya sama sekali tidak menyesali meluangkan waktu nonton itu. Tapi yang seperti yang dikatakan Prof Don tadi, mungkin itu catatannya untuk manusia masa depan tadi ya. Bagaimana jangan sampai kita terbuai, kita itu manusia. Kita bertumbuh sudah ribuan tahun menjadi manusia dan kita itu sebenarnya ada sebuah kebiasaan yang kita serap dari dulu gitu, yang kita lakukan dari dulu, yaitu menyerap dengan semua senses kita tentang apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan mungkin bahayanya saat ini adalah alat ini gitu yang akhirnya menumpulkan senses indera-indera kita dan membuat kita bukan hanya menumpulkan tapi membuang waktu di sini sehingga tidak menyerap apa yang sedang terjadi. Nah, contoh yang dipakai oleh Prof Don tadi adalah lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Reza Rahadian melalui sebuah film Pangku yang tadi kata Prof Don dibuat dengan matang sekali. Itu adalah film perdana Reza sebagai sutradara, tapi Prof Don bilang ini udah kayak orang udah sutradara puluhan tahun. So ke detail-detailnya semua dia dapat. Jadi apakah dibilang perdana terus maksudnya hasilnya pasti jelek? Ternyata belum tentu. Kalau selama puluhan tahun juga dia sudah menyerap dan merancang itu gitu ya. Prof Don, terima kasih banyak atas obrol-obrol inspirasi dan wisdomnya yang sudah dibagi di Manusia Masa Depan. Kita senang ada Prof Don yang bisa berbagi banyak. Sebenarnya banyak lagi yang bisa diceritakan, pastinya dari 80 tahun tuh pengalamannya udah tinggi banget sebenarnya. Tapi mungkin lain kali kita hadirkan lagi ya Prof Don ya. Makasih banyak. Dengan senang hati. Terima kasih banyak sudah di Manusia Masa Depan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita dan juga untuk cek Instagram dan TikTok kita di @redaksi Nalar TV. Kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan episode lainnya. Sampai jumpa.